Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur 34 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Pada waktu saya masih pelayanan pelajar, saya masih SMA, saya seringkali memimpin pujian dan lagu yang kami sering nyanyikan. Anda mungkin juga pernah mendengar lagu ini atau pernah menyanyikannya. Lagu itu berkata begini, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang terjal, tapi perahuku tak pernah oleng, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Banyak orang di sini ketika mendengar lagu itu merasa dikuatkan dan mengaminkan, amin. Tapi izinkan saya berkata bahwa ternyata lagu itu ada yang keliru. Ketika Tuhan bawa saya pada perenungan mendalam beberapa waktu terakhir ini, ketika saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi dibanding waktu-waktu yang lalu, ternyata ada yang salah dari kata-kata itu. Apa itu? Ketika dikatakan melewati angin ribut dan gelombang yang terjal, tapi perahuku tidak pernah oleng. Mohon maaf, perhatikan bahwa perahu yang tidak pernah oleng itu hanya ada di museum, cuma ada di pajangan saja, hanya jadi pajangan, hanya jadi tontonan. Tapi kalau perahu melewati laut, tentu dia akan goyang ke kiri ke kanan, tentu dia akan oleng sedikit, tentu dia akan kena gelombang-gelombang lah. Lupakan aku dan Yesus masuk ke dalam perahu. Apakah ketika mengundang Yesus, mengikut Yesus, apakah berarti semua jalan menjadi rata, semua aman, nyaman? Apakah kalau ikut Yesus berarti ada karpet merah tersedia bagi kita? Saya akan berkata, tidak demikian. Mengikut Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga dan pernikahan kita juga, akan tetap ada goncangan, akan tetap ada halangan, akan tetap ada rintangan, akan tetap ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ikut Yesus bukan berarti semuanya mulus, semuanya lancar, semuanya aman sentosa. Tidak. Justru dia izinkan kita mengalami goncangan demi goncangan, supaya membentuk karakter manusia batin kita menjadi manusia yang kuat, yang berharap kepada Dia. Bukan menjadi pribadi yang lemah, tidak berdaya, bukan menjadi pribadi yang gampangan. Tapi ketika melewati masa-masa yang sukar, kita makin datang kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita menjadi pribadi yang kuat, yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Kita belajar ketika melewati masalah demi masalah. Tuhan izinkan kita mengalami demikian supaya apa? Di dalam kita ini bisa merespon segala sesuatunya dengan benar. Tuhan lebih utama membentuk manusia batin kita daripada membuat semua jalan di depan kita menjadi mulus dan rata. Tidak demikian. Kita perlu melewati jalan yang berbatu-batu supaya kaki kita kuat. Kita perlu melewati jalan yang berliku-liku supaya kita boleh mengenal mana sesuatu yang tidak layak atau sesuatu yang layak untuk kita lewati. Dan dari situ kita akan mengerti bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang tidak akan membiarkan kita sendirian. Sekalipun situasi yang kita hadapi memang tidak menyenangkan, Dia akan menolong kita, Dia akan melepaskan kita. Dia Tuhan yang akan menuntun kita dan membuat kita mengalami kelegaan. Bagaimana kita mengalami pertolongan kalau kita tidak mengalami masalah? Bagaimana kita mengalami yang namanya kesembuhan kalau kita nggak pernah sakit, lalu berdoa minta disembuhkan? Bagaimana kita mengalami kelegaan secara keuangan kalau kita nggak pernah mengalami kekurangan, tapi kemudian kita pernah doa dan berharap pada Tuhan? Tentu Dia akan menolong dan melepaskan kita. Dia tidak akan membuat kita menjadi anak-anak yang gampangan. Dia tidak akan membuat kita menjadi anak-anak yang manja. Dia izinkan angin ribut lewat di depan kita. Dia izinkan goncangan ada di depan kita. Tapi itu Dia izinkan supaya otot-otot rohani kita menjadi kuat. Supaya kaki kita juga teguh dalam melangkah. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang gampang terombang-ambing ke sana kemari. Dan pada akhirnya Dia akan sanggup mengubah air mata kita menjadi mata air penuh sukacita. Dia akan sanggup mengubah keluh kesah kita menjadi sukacita.
Perhatikan baik-baik. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota, tidak ada penderitaan, maka tidak ada yang namanya kemenangan dan kemuliaan. Anda yang hari-hari ini mengalami situasi tidak menyenangkan dalam kehidupan Anda, diguncang dalam berbagai hal, perhatikan baik-baik. Itu Tuhan sedang punya rencana di kehidupan Anda sekalian. Bisa jadi Tuhan mau Anda bertobat, berbalik kepada Tuhan. Bisa jadi juga Tuhan mau membentuk karakter batin kita menjadi manusia yang kuat di dalam Dia. Mari kita datang pada Tuhan. Ya Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau tidak menjadikan kami anak-anak yang sembarangan, yang gampangan. Kau membentuk kami melalui badai hidup. Kau membentuk kami melalui masa-masa yang sukar. Kau membentuk kami melalui masalah-masalah yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Supaya melalui itu semua ya Tuhan, kami tumbuh jadi pribadi yang kuat. Kami tumbuh menjadi pribadi yang memiliki otot-otot rohani yang kuat, yang teguh berdiri. Sekalipun angin badai melewati kami tidak akan pernah karam dan tidak akan pernah tenggelam. Sekalipun kami mungkin sempat mengalami goyangan ke kiri dan ke kanan. Sebab yang kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami, melepaskan kami, meluputkan kami, dan memberikan pada kami kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami melewati lautan itu, dan ada banyak goyangan yang kami alami, ada banyak goncangan kami alami, mungkin perahu kami oleng ke sana kemari, tapi ketika kami bersama dengan Engkau, kami yakin kami akan pasti sampai kepada daratan. Kami akan sampai kepada tujuan kami. Kami akan sampai pada titik akhir bersama dengan Tuhan yang menolong kami, yang menyertai kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya kekuatan yang dari Tuhan itu ada atas setiap kami semua yang mendengarkan atau menyaksikan tayangan ini. Maka dipulihkanlah hidup Anda, maka diberikanlah pertolongan dari Tuhan atas kehidupan Anda sekalian, dan diselamatkan Anda, dan Anda akan mengalami sukacita yang tidak terkatakan. Di dalam nama Yesus, amin. Tetap setia mengikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati.